Oke, selamat datang di Ragam Cerita. Balik lagi bersama gue Boy Akbar Farizi di kanal YouTube Ragam Cerita. Di sini gue sendiri ya, karena Habibi masih di Jakarta dan juga Sukma baru aja pulang ke Jakarta dari Malang. Jadi terpaksa saya harus sendiri karena show must go on. Oke ya. Good job. Buat kesempatan kali ini kita bakal balik lagi nih. Kayaknya udah lama nih kita udah gua nggak ngeluarin konten cerbuk cari, itu cerita buku Candaria. Jadi pada kesempatan kali ini gua akan ngebahas cerita lebih tepatnya tentang dua buku dari Pak Ci Andrea Hirata, yaitu yang pertama ada orang-orang biasa judulnya, yang kedua ada Guru ini. Jadi itu Andrea Hirata menurut gue salah satu penulis terhebat menurut gue ini ya, yang dilahirkan di Indonesia gitu. Jadi gue pun waktu itu tahun 2013 atau 14 ya, gue pernah berkunjung ke, ada di Belitung rumahnya, tapi sekarang jadi museum, yang sekarang namanya Museum Kata Andrea Hirata, itu ada di Belitung. Gue pernah sekali ke sana untuk lihat-lihat, untuk nyari apa ya, ngeliat sekolahnya tuh yang SDN Muhammadiyah 2 Gantong tuh, yang udah pengen rubuh disanggah sama pohon pinang atau pohon kelapa gitu pokoknya. Jadi gue sangat respect dan suka sekali gitu sama karya-karya dari Pak Ci Andrea Hirata ini. Oke, yang pertama gue bakal bahas atau gue bakal cerita buku orang-orang biasa ya. Ini buku orang-orang biasa atau novel orang-orang biasa ini, The Ordinary People, merupakan karya ke-10 dari Pak Ci Andrea Hirata. Ini terbit kalau nggak salah tahun 2019 kemarin ya, dari Bentang Pustaka ya. Pertama kali gue lihat buku ini karena gue udah demen duluan sih, udah suka duluan gitu sama Andrea Hirata. Jadi apapun gitu, mungkin Andrea Hirata ngeluarin karya, kalau ada duitnya gue bakal beli gitu. Dan pertama dari judulnya menurut gue udah menarik banget, orang-orang biasa, The Ordinary People. Terus yang pertama kita lihat pasti di halaman belakang tuh pastilah ada kayak buku-buku Andrea Hirata sebelumnya, yang Ayah, Siklus Pohon atau apa, yang tentang pasti puja-puji terhadap karya yang legendarisnya dia tuh, yang The Rainbow Troops atau Laskar Pelangi, yang udah diterjemahin ke puluhan bahasa di berbagai negara. Terus gimana, kan gue udah baca nih, gue udah sempat baca sampai habis. Terus bagaimana sih buku atau novel orang-orang biasa ini? Ya kayak judulnya aja. Jadi dalam buku ini ya terdapat tokoh-tokoh yang biasa aja, mereka tidak istimewa, mereka hanya bagian kecil dari sebuah kampung di Belitung sana. Ya tapi begitulah Andrea Hirata gitu. Beliau selalu berhasil melahirkan banyak makna sekalipun dari orang-orang biasa. Buku ini sendiri bercerita tentang 10 orang biasa yang berkawan sejak SD, mungkin sejak kecil, yang bernasib sial, dan ya gitulah pokoknya, yang bodoh, miskin, tertinggal, pokoknya sial deh hidupnya. Ada 10 kawan, yang 7 laki-laki dan 3 perempuan. Ada Handai, Tohirin, Honorun, Sobri, Rusip, Salut, Debut. Nah, yang 3-nya perempuan, Nihe, Dinah, dan Junilah. Nah, mereka ini bersepuluh ini penghuni tetap lah, penghuni tetap di bangku belakang sekolah selama bertahun-tahun, dari SD, SMP sampai tingkat SMA kayak gitu. Jadi mereka tuh ya bisa dibilang bodoh lah, bisa dibilang bodoh gitu. Makanya tempatnya di belakang, nggak tahu ya, sistem pendidikan kita kayaknya gitu sih. Kalau yang bodoh di belakang, yang nggak jelas di belakang gitu. Yang bagian depan kayaknya orang-orang pinter, orang-orang ya gitulah. Nah,
lu pikir itu kehidupan menyedihkan mereka bersepuluh itu cuma ada di masa-masa sekolah, enggak juga. Karena nasib sial mereka itu sampai bahkan ke tingkat mereka udah dewasa gitu. Hidup mereka tetap menyedihkan. Bukan bahkan, ada yang jadi orang tua tunggal, ada yang menjadi supir, ada yang menjadi guru honorer, ada yang berganti pekerjaan karena selalu berbuat onar. Dan juga yang paling luar biasa, ada nih yang mengklaim dirinya sebagai motivator, padahal tidak ada satu orang pun yang mengundangnya. Nah itu, nasib ke-10 orang sial ini kayaknya dari kecil sampai dewasanya tetap sial gitu, menyedihkan bisa dibilang. Jadi kisah di novel ini bermula ketika salah satu dari 10 kawan ini memiliki seorang anak yang diterima di salah satu perguruan tinggi fakultas kedokteran yang sangat mahal. Kalau nggak salah itu anaknya Dina, sang pedagang mainan. Jadi iya, si Dina kayak cerita gitu sama sahabat-sahabatnya nih, sama 9 kawan dia yang lainnya, kayak, ini anak gue pinter, anak gue pengen masuk kuliah fakultas kedokteran di perguruan tinggi, tapi nggak ada uangnya. Nah, dari hasil musyawarah ke-10 orang bodoh dan menyedihkan dan bernasib sial ini, mereka akhirnya berpikir dan bermusyawarah dan menghasilkan solusi bahwa mereka akan merampok bank. Nah, di situ lucunya. Jadi novel ini punya plot twist yang gak terduga sih menurut gua. Karena Andrea Hirata menceritakan proses perampokan bank oleh sekawanan orang bodoh dan menyedihkan ini dengan hiperbola dan berhasil membuat pembacanya terpingkal-pingkal gitu. Humor dalam novel Andrea Hirata seperti humor yang gak biasa gitu divisualisasikan melalui film. Karena menurut gua membaca bukunya ini memiliki sensasi sendiri gitu, memiliki sensasi lebih dibanding misalkan ini nanti difilmkan gitu, seperti filmnya yang The Rainbow Troops itu, Laskar Pelangi. Terus mungkin pesan yang bisa yang gue ambil gitu, yang gue ambil dari buku orang-orang biasa ini, gue ngambil ada 4 poin pesan yang bisa gue ambil. Yang pertama yang paling kelihatan sih di cerita atau di dalam novel ini tentang kritikan kepada orang-orang yang di atas gitu ya, orang-orang yang punya kuasa lah gitu, yang punya kuasa. Ya siapapun mereka, orang-orang yang tidak pernah melihat ke bawah gitu, bagaimana kondisi masyarakat di tempat yang lain masih berjuang dari kemiskinan, sedangkan mereka ibaratnya punya privilege seperti orang tuanya kaya gitu, emang udah kaya dari sananya gitu. Jadi ya itu sih mungkin satu pesan yang bisa gue ambil gitu. Terus yang kedua ada bisa jadi ini sentilan buat pendidikan di Indonesia. Karena banyak pendidikan yang harus ditebus dengan harga mahal. Kayak contohnya tadi si Dina, si pedagang mainan yang sebenarnya anaknya pinter. Dia udah masuk ke salah satu fakultas kedokteran di perguruan tinggi, namun terbentur dengan biaya, karena biayanya yang selangit itu dia. Nah ini bisa sih jadi sentilan gitu buat pendidikan Indonesia, karena biaya kuliah yang mahal. Karena banyak jurusan yang tidak bisa hanya mengandalkan kejeniusan atau kepintaran gitu, namun juga harus ada uang sebagai jaminan gitu. Terus pesan yang ketiga yang bisa gue ambil adalah pengorbanan orang tua dan kesetiaan kawan. Karena pada bab-bab tertentu diceritakan bagaimana orang tua ingin anaknya sukses gitu. Kayak tadi si Dina tuh rela gitu membanting tulang, memeras otak agar bisa menjadikan anaknya hidup lebih baik. Hal ini juga menyampaikan bahwa kawan sebenarnya adalah ketika mereka berusaha untuk berjuang bersama meski sama-sama dalam masa sulit. Jadi lupa gue, anaknya Dina ini namanya Aini. Jadi si Aini tuh udah maksudnya pinter gitu, jenius, tapi ya itu tadi terpentuk biaya. Makanya nih akhirnya si Dina, si ibunya Aini orang tua tunggal juga gitu. Jadi si Dina yang tadi gue bilang bermusyawarah gitu sama 9 temennya. Walaupun mereka sama-sama sulit, sama-sama bernasib sial, menyedihkan gitu, mereka saling membantu gitu untuk membantu si Aini ini, anak si Dina sang pedagang mainan,
bisa kuliah tinggi gitu, bisa sekolah yang bagus gitu ibaratnya. Terus pesan terakhir nih yang bisa gua ambil gitu dari novel ini, tentang sebuah kejujuran dalam bekerja. Karena menurut gua ya jauh di ujung negeri sana masih banyak gitu orang-orang yang jujur, bertanggung jawab, ya nggak tergoda sama materi lah, meski hidup pas-pasan, benar-benar mengabdi untuk negeri gitu. Berbeda dengan ya cecunguk koruptor yang ada di atas lah, kita tahu lah, banyak lah, kita gak usah sebutin lama. Jadi ntar kalau kita nyebutin koruptor-koruptor yang di Indonesia bisa sampai 3 hari nggak selesai itu juga. Hai. Oke. Oke, kita lanjut nih ke buku yang kedua, judulnya Guru Aini. Apa ya, gue seneng banget sih ketika Pak Ci atau Andrea Hirata nih akhirnya menghadirkan gitu buku yang berjudul Guru Aini ini. Buku ini terbit tahun 2020 ya, tahun ini bulan Februari kemarin. Apa ya, buku ini merupakan prequel dari buku yang tadi kita udah bahas, buku Orang-Orang Biasa. Jadi prequel itu kayak apa ya, awalan dari cerita sebelumnya gitu. Jadi ini tuh buku awalan cerita dari Orang-Orang Biasa tadi itu. Apa ya, kayak mungkin dari judulnya kita udah bisa ngeliat gitu ya, Guru Aini gitu kan. Jadi kayak mungkin membahas tentang perjalanan seorang guru gitu. Karena memang benar ini novel ini dipersembahkan oleh Andrea Hirata tuh buat gurunya gitu, buat Bu Marlis. Dia juga nulis nih di halaman-halaman awal nih, novel ini kupersembahkan dengan segenap hormat dan rasa kagum untuk Ibu Guru Marlis, seorang perantau ulung, seorang guru yang hebat. Jadi Aini yang ada dalam judul Guru Aini adalah Aini yang tadi gue bilang, anaknya Dina di novel Orang-Orang Biasa. Salah satu tokoh, Dina merupakan salah satu tokoh dari 10 orang kawan itu yang bernasib sial. Awalnya gue kira buku novel Guru Aini ini pertama kali gue lihat merupakan apa ya, bercerita tentang Aini gitu, yang akhirnya putus asa mengajar, mimpinya menjadi dokter gitu, menjadi mahasiswi kedokteran, lalu putar haluan gitu, jadi guru gitu. Ternyata dugaan gue tuh salah gitu. Novel ini sebenarnya berkisah tentang apa ya, masa sekolah Aini gitu. Masa sekolah yang Aini terjadi sebelum cerita dalam novel Orang-Orang Biasa, dan seorang guru Aini yang bernama Bu Desi Istiqomah. Tapi kalau ntar lu lihat ketika lu udah baca, namanya jadi desimal gitu, karena dia ngajar matematika tuh Bu Desi Istiqomah. Jadi lebih apa ya, buku yang Guru Aini ini lebih menceritakan Bu Desi ini. Bu Desi seorang guru matematika yang mengajar di sebuah kampung terpencil namanya Tanjung Hampar gitu, yang bahkan Bu Desi aja nggak nyangka gitu, apa maksudnya baru tahu oh ini di Indonesia tuh ada desa terpencil dengan nama Tanjung Hampar di Indonesia. Apa ya, Guru Aini kan tuh, Bu Desi Istiqomah ini emang udah apa ya, emang udah punya cita-cita gitu, mengabdi di sebuah desa terpencil untuk mencerdaskan bangsa gitu, dengan ilmu matematika, dengan membawa cita-cita mengajarkan matematika untuk anak desa gitu. Ya apa ya, jadi kayak gue harus ngajarin matematika ke desa-desa terpencil gitu. Ya tapi kita tahu sendiri kan, matematika merupakan pelajaran yang sangat mantap gitu kan. Ya di cerita juga kenyataan gak berjalan sesuai dengan harapannya Bu Desi gitu. Ketika si Bu Desi membayangkan murid-muridnya akan bahagia dengan matematika yang bakal diajarin gitu, ternyata matematika adalah beban dan ancaman yang mengerikan bagi mereka gitu, bagi murid-muridnya. Jadi di sini lebih menceritakan petualangan Guru Desi mencari satu murid yang jenius matematika, yang penuh perjuangan gitu. Terus dalam buku ini juga diselingin oleh ujaran-ujaran Melayu yang penuh komedi gitu, tulisan Andrea Hirata. Emang selalu menarik sih buat dibaca gitu kan. Humornya juga menurut gua humor yang berkelas gitu. Sampai akhirnya Bu Desi ini akhirnya nemu tuh, setelah berpuluh-puluh tahun mengajar di sebuah desa, akhirnya ketemulah dengan si Aini, anak Dinah tadi yang diceritain di Orang-Orang Biasa, novel yang pertama kita bahas tadi. Awalnya emang Aini nih kayak bodoh gitu, goblok gitulah.
Tapi karena kegigihannya untuk tadi masuk ke fakultas kedokteran, dia tuh belajar sampai akhirnya Bu Desi lah yang membantu dia agar bisa bisa mencapai cita-citanya lah seperti itu. Ya, menurut gua kisah Bu Desi dan Aini ini sangat menginspirasi sih, apalagi buat gua juga yang maksudnya yang notabene juga kuliah di jurusan pendidikan gitu, di fakultas pendidikan. Sangat menginspirasi gitu karena tapi ini sih yang bikin menginspirasi gue ada dua hal gitu, karena gue dulu sebagai murid, gue bukan murid yang segigih Aini gitu, dan gue juga sebagai guru bukan yang seidealis dengan Bu Desi gitu. Karena Bu Desi tuh kayak ya udah, gue pokoknya ngajar matematika di desa, gue pengen bikin orang-orang anak-anak desa ini pinter gitu kemampuan matematikanya. Dan juga Aini yang gigih gitu, dia pengen belajar gitu, pengen mencoba gitu untuk mendapatkan cita-citanya sebagai mahasiswi di fakultas kedokteran. Nah, gue tuh terinspirasinya itu sih, dua hal itu, karena gue bukan seorang murid yang segigih Aini dan juga bukan seorang guru yang seidealis Bu Desi gitu. Jadi sangat menginspirasi sekali buku guru Aini ini. Nah, ntar tuh diceritain juga, tapi gue gak mau spoiler, lu baca aja. Jadi bisa nggak nih si Aini mewujudkan mimpinya jadi mahasiswi fakultas kedokteran, lu baca aja. Jadi udah mungkin gitu aja sih, gue cuman cerita-cerita aja. Oh ya, buku guru Aini ini gue nggak beli sendiri. Kalau yang tadi orang-orang biasa gue beli sendiri emang. Kalau ini ya dikasih gue sama orang spesial ya. Aw. Anjing, nggak jelas gue. Yaudah, mungkin gitu aja. Menurut gue ini memang rekomen banget buat dibaca gitu, apalagi lo emang suka gitu sama karya-karyanya Pak Aci, Andre Hirata. Menurut gue ini buku ini sangat bagus gitu, menginspirasi lah, bisa dibilang bisa menginspirasi lo. Apalagi mungkin yang buat jadi calon-calon guru, calon-calon pengajar di luar sana yang punya niatan baik itu untuk mengajar di desa ataupun dimanapun, mungkin buku guru ini cocok buat lu gitu. Jadi mungkin sekian dari gua gitu aja, gak usah panjang-panjang karena udah bingung juga. Gua kalau sendiri kadang suka bingung ngomong apaan. Kalau ada temennya kan bisa enak tuh ngobrol tektokan. Kalau sendiri udah kira sakit gua, bener. Jadi gitu aja pembahasan cerita-cerita tentang buku orang-orang biasa dan juga guru ini. Sekian dari gua, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channelnya Atta Halilintar. Dadah.